Oke, kali ini kita akan membahas soal materi mengenai turunan parsial. Ya, ini merupakan materi yang cukup penting dalam materi kalkulasi, baik dalam bidang matematika, fisika maupun kimia. Bahkan beberapa suatu sub materi pun banyak yang terkoneksi tentang turunan parsial. Jadi di sini saya Ruben Cornelius Yagen ingin menjelaskan ya materi tentang turunan parsial ini, tentunya soal-soalnya. Jadi di sini saya menyajikan 8 soal mengenai soal turunan parsial di sini ya. Oke, langsung saja. Nah, di sini ada soal ya. Periksa apakah fungsi fz ini itu adalah z kuadrat yang dimana memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Ya sudah. Kita pertama-tama akan melakukan suatu pemisalan dulu di sini. Ya, kita misalkan kita z itu kita definisikan sebagai x tambah y, kan seperti itu. Terus di sini dibilang bahwa katanya fz itu adalah z kuadrat. Jadi karena kita memisalkan z itu sama dengan x tambah y, maka kita bisa menyimpulkan x tambah y dikuadratkan. Nah, kalau misal kita kuadratkan, jadi nanti akan berubah seperti ini, yaitu adalah x kuadrat ya dikurangi y kuadrat ditambah 2 i x y. Maka daripada suatu fz ini kita dapat mendapatkan nilai u-nya itu x kuadrat kurang y kuadrat ini, dan v-nya itu kita dapatkan 2ix y. Ini v. Nah, jadi u dan p ini kita akan dimana merupakan suatu representasi daripada bilangan real dan imajiner. Ya. Jadi yang pertama kita akan memperlakukan, kita akan ganti warna dulu. eh yang pertama kita akan melakukan eh, cek turunan parsial. Yang dimana tadi kita definisikan u itu uh, misalkan x kuadrat, ya kan. Nah, dimana kita melihat u-nya ini terhadap x, kita akan menurunkan terhadap x, maka kita akan mendapatkan nilainya seperti ini. Jadi turunan parsial x kuadrat kurangi y kuadrat dibagi do x. Kalau kita turunkan terhadap x, maka kita dapatkan 2x, kan seperti itu. Selanjutnya kita mau menurunkan nilai 2xy, yang dimana kita akan menurunkan terhadap y, maka kita akan mendapatkan nilai do 2xy dibagi do x. Kalau kita turunkan terhadap x, maka kita mendapatkan 2x. Oh sorry, kalau kita menurunkan terhadap x ini ya, oke benar. Nah, jadi kita mendapatkan persamaan yang ini, yang ke satu dan yang kedua, itu adalah sama, yang menghasilkan 2x dan 2x. Oke. Selanjutnya ini step pertama ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan suatu cek turunan parsial ya. Dimana cek turunan parsial u adalah x kuadrat kurang y kuadrat. Kita akan mengeceknya terhadap y. Maka kalau misalnya kita mengecek terhadap y, maka kita mendapatkan do x kuadrat dikurangi y kuadrat dibagi do y. Kalau kita turunkan terhadap y ini, maka kita dapatkan minus, jadi minus 2y. Nah, jadi selanjutnya kita akan mengecek
negatif daripada turunan parsial daripada 2xy ini. Maka ini kan yang pertama nih. Yang kedua kita akan mengecek turunan parsial daripada 2xy terhadap x. Ya, terhadap x. Maka kita akan dapatkan minus do 2xy dibagi x. Kalau kita turunkan terhadap x, ya maka x lain, maka kita dapatkan nilainya minus 2y. Jadi kita mendapatkan bahwa yang pertama ini, yang kalau kita turunkan terhadap u dan v, akan menghasilkan nilai yang sama, ya, yaitu apa? Minus 2y dan minus 2y sama. Jadi ini sama, ini juga sama. Maka kita menginterpretasikan bahwa nilai fz ini itu memenuhi daripada PCR. Nah, itu untuk soal nomor 1. Jadi memenuhi daripada persamaan Cauchy-Riemann ini, bahwa sama gitu ya. Oke, next. Nah, di sini ada soal juga sama memenuhi PCR atau tidak. Ya, dimana fungsi z itu adalah r kuadrat cos kuadrat theta tambah ir kuadrat sin kuadrat theta, dan yang ke b fz super z. Nah, jadi kita lihat di sini kita nyatakanlah bahwa yang pertama itu kan tadi x-nya itu adalah r cos theta, ya kan. Sedangkan y kita lihat di sini yaitu apa? R sin theta nilainya, sehingga nilai x dan y ini kita bisa menuliskan dalam fungsi. Maka kita definisikan dalam fungsi z misalkan adalah x kuadrat ditambah y kuadrat. Jadi kita definisikan nilai u ini itu adalah u, ya, u-nya x kuadrat, dan yang ini kita definisikan sebagai y kuadrat. Nah, seperti yang tadi, soal yang tadi, kita akan melakukan pengecekan terhadap turunan parsial. Jadi yang pertama kita akan mencek turunan parsial daripada x kuadrat. Ya, kita akan mencek ini terhadap x. Maka kita akan mendapatkan do x kuadrat terhadap do x. Itu kita dapatkan, kita turunkan 2x. Selanjutnya, yang kedua, kita mau menurunkan fungsi v. V tadi katanya y kuadrat. Kita turunkan terhadap y. Maka kita dapatkan do y kuadrat dibagi do y. Kalau turunkan jadi 2y. Oke, kalau kita lihat di sini bahwa yang di sini ini kan 2x, ini 2y. Kalau kita turunkan, maka ini tidak sama. Karena ini variabelnya x, ini variabelnya y. Kan begitu. Bahwa artinya kita lihat bahwa kesimpulan bahwa dari ini nih menghasilkan suatu hasil yang tidak sama. Oke, next. Yang selanjutnya kita akan membahas yang apa namanya itu cek turunan berikutnya. Nah, kita tahu ini, kita simpan dulu, kita beda lagi seperti. Nah, yang selanjutnya kita akan menurunkan fungsi daripada ux kuadrat ini dan y kuadrat ini. Jadi kita turunkan parsial, maka jika u-nya adalah x kuadrat, kita akan turunkan terhadap y. Maka kita dapatkan do x kuadrat per do y. Ingat, di sini fungsi x gak ada. Maaf, variabel yang gak ada. Kalau kita turunkan ya berarti 0. Selanjutnya kita akan mengecek fungsi yang turunan parsial v. Ya, tadi definisikan bahwa tadi v-nya adalah y kuadrat. Kalau kita turunkan terhadap x, maka kita dapatkan, karena nilai negatif isi, maka kita dapatkan minus do y kuadrat dibagi x.
Kalau kita turunkan terhadap X, awalnya nggak ada X, 0, maka 0. Nah, jadi kita simpulkan kalau kita turunkan terhadap U dan V ini menghasilkan hasil yang sama karena sama-sama mendapatkan nilai 0 dan mendapatkan nilai 0. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa hasil bahwa FZ yang ini itu tidak memenuhi PCR atau kita sebut dengan suatu apa tadi, tidak memenuhi PCR ya. Nah, karena kenapa tidak memenuhi? Kenapa tidak memenuhi PCR di sini? Karena eh, karena salah satu syaratnya tidak penuhi. Kan syarat daripada suatu PCR itu adalah bagaimana sih kedua syarat itu terpenuhi. Nah, maka jawabannya situ tidak perlu. Nah, jadi yang ini tidak memenuhi. Nah, oke. Isi. Kita hapus. Selanjutnya kita akan membahas soal yang nomor 2. Di sini kita lihat dulu bahwa kita ubah dalam bentuk X dan Y. Nah, jadi yang ini super Z ini kita definisikan sebagai misalkan sini ada FZ. Jadi kita dapatkan F RE pangkat I theta. Ini kan kita bisa buat seperti yang tadi misalkan ya, jadi seper RE pangkat I theta. Nah, I pangkat maka kita dapat bisa buat lah jadi nilai I pangkat I theta ini cos theta tambah I sin theta kan. Jadi kita buat jadi seper R cos theta ditambah I sin theta. Ya udah, kita pecah gitu atau kita dapatkan nanti nilainya jadi 1/x tambah I kan begitu, atau kita dapatkan jadi X kurang Y dibagi X kuadrat tambah Y kuadrat. Kalau kita pecah, maka kita dapatkan jadi X per X kuadrat tambah Y kuadrat kurangi Y bagi X kuadrat tambah Y kuadrat, dimana ini fungsinya I. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ini itu merupakan U dan ini merupakan V. Oke. Nah, jadi kalau kita menentukan satu PCR sebelum-sebelumnya itu bagaimana sih kita mengecek satu-satu kan? Jadi yang pertama kita akan mengecek turunan U. Turunan U terhadap X. Jadi kita turunkan ini jadi do X per X kuadrat tambah Y kuadrat dibagi do X. Kita dapatkan Y kuadrat dikurangi X kuadrat dibagi X kuadrat tambah Y kuadrat kuadrat. Kalau kita menurunkan kan seperti itu. Nah, itu dia untuk yang turunan parsial U. Selanjutnya kita lihat turunan parsial V. Terhadap V. Terhadap Y. Jadi kita dapatkan do minus Y per X kuadrat tambah Y kuadrat dibagi do Y. Kita dapatkan Y kuadrat kurangi X kuadrat tambah Y kuadrat dikuadratkan. Kan begitu. Karena kita menurunkan terhadap Y. Nah, jadi kita simpulkan bahwa nilai daripada ini dan yang itu sama. Ya, sama. Sebentar dulu ya. Oke, sorry. Ya,
Bentar bentar ya, lagi ini. Oke, sorry. Tadi ada sedikit urusan tadi mendadak. Oke, langsung aja kan sama nih. Yang X dan Y ini sama kalau kita turunkan parsial terhadap X dan Y. Kalau misalkan yang ini sama, ini artinya memenuhi memenuhi PCR. Jadi yang ini, fungsi ini itu memenuhi PCR, namun yang ini itu tidak memenuhi PCR. Kenapa tidak memenuhi? Karena R kuadrat cos kuadrat ini daripada 1x dan Y kalau kita turunkan terhadap diferensial tidak menghasilkan suatu hasil yang sama, sedangkan ini menghasilkan hasil yang sama. Oke. Ini untuk soal yang PCR. Next. Ya. Selanjutnya di sini ada soal, apakah fungsi fz 2x 1 kurang y tambah x kuadrat kurang y kuadrat tambah 2y ini analitik. Nah, jadi kita lihat di sini ya. Pertama-tama kalau kita mau tahu bahwa fungsi ini analitik, hal yang pertama itu adalah kita harus melihat apakah dia memenuhi PCR atau tidak. Oke, yang pertama, misalkan nih kita turunkan 2x 1 kurang y itu, jadi kita turunkan terhadap x, misalkan 2x 1 kurang y, kita turunkan terhadap 2x, maka kita dapatkan 2 kurang 2y ya. Selanjutnya kita turunkan kembali 2 kuadrat ini, jadi kita turunkan 2x kuadrat dikurangi y kuadrat tambah 2y, kita turunkan terhadap 2y. Nah, dan juga kita lihat kalau misalkan kita mau menurunkan 2x 1 kurang y ini terhadap y, maka kita dapatkan 2x 1 kurang y dibagi 2y. Kalau kita turunkan terhadap y maka adalah 2x. Y nya kalau diturunkan jadi 0, kan 1. Selanjutnya, oh ya, karena ini minus, kalau kita turunkan maka jadi minus 2x. Selanjutnya kita dapatkan minus 2x kuadrat kurangi y kuadrat tambah 2y. Ya, keturunkan terhadap x, ini terhadap y terhadap x. Jadi kita lihat bahwa solusi sistem PCR ini terpenuhi ya, karena menghasilkan suatu yang sama, dimana PCR ini terpenuhi di seluruh bidang kompleks. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa FZ ini itu memenuhi fungsi analitik. Oke, next. Ya, ini soal fungsi real yang harmonik. Jadi di sini disuruh ada pertanyaan, buktikan bahwa fungsi ini itu harmonik. Ya, jadi gini. Pertama-tama kita harus ngecek dulu turunan parsial kedua. Ya, turunan parsial kedua kalau turunkan maka jadi 2x 1 kurang y sama dengan 2x kurangi 2x y. Kalau kita turunkan, lalu kita kita mau turunkan terhadap x misalkan. Nah, kalau bisa kita turunkan terhadap x, maka kita dapatkan 2 per 2x, 2x kurang 2xy dibagi 2x, kita dapatkan 2 kurang 2x 2x, maka kita dapatkan hasil 0, kan begitu. Karena kita mau menurunkan terhadap 2 kali ya, maka kita akan dapat 0 karena kita mau menurunkan terhadap fungsi ini 2 kali parsialnya. Nah, selanjutnya kita mencari turunan kedua daripada suatu fungsi y, maka kita dapatkan 2x 1 kurang y, kita dapatkan 2x kurang 2xy, misalkan seperti itu. Kita diferensialkan terhadap y, maka 2 per 2y
do per 2x kurang 2x y dibagi do y. Maka kita dapatkan, kalau kita turunkan terhadap y, maka kita dapatkan do minus 2x dibagi do y. Kalau kita turunkan lagi maka mendapatkan 0. Maka kita dapat simpulkan, karena misalnya ini 0, 0, maka do kuadrat u dibagi do x kuadrat ditambah do kuadrat u bagi do y kuadrat ini sama dengan 0. Kalau misalkan fungsi ini sama dengan 0, maka ini memenuhi persamaan Laplace. Sehingga kita dapat mengatakan bahwa persamaan daripada fungsi u ini itu merupakan fungsi harmonik karena memenuhi persamaan Laplace. Ya, jadi terpenuhi. Next. Ya, di sini ada soal. Di sini kita disuruh menentukan fungsi v, dimana kita tahu bahwa fz itu kita tahu 2xy ditambah iv yang merupakan suatu fungsi analitik. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa fungsi analitik bahwa ini dapat dikatakanlah sebagai fungsi analitik jika ini memenuhi PCR. Jadi kita seperti biasa, kita akan menurunkan fungsi analitik. Jadi do u dibagi do x, maka do v dibagi do y. Kita turunkan fungsi ini terhadap y, maka kita dapatkan 2 kurang terhadap x, maka 2x. Sorry. 2 kurang 2y. Selanjutnya ini kan kita dapatkan menurunkan v terhadap y, maka v ini kita akan mendapatkan nilai integral do v terhadap do y dy. Maka kita substitusikan do v per do y ini terhadap integral. Jadi 2 kurang 2y kali dy. Kita turunkan integral akan terhadap y, maka 2y kurang 2y kuadrat ditambah c. Nah, itu yang pertama ya. Selanjutnya step yang kedua, itu kita mau menyamakan turunan v terhadap x dengan turunan u terhadap y. Maka kita dapatkan do v per do x adalah minus do u per do y. Substitusikan nilai v-nya, maka kita dapatkan 2y kurang y kuadrat tambah tambah cx dibagi 2x. Ini kita dapatkan minus 2x. Kan begitu. Kita mensubstitusikan nilai-nilai daripada diferensial ini. Maka kita dapat mendapatkan nilainya. Jadi si aksen ini adalah 2x. Kalau kita mau mengintegralkan kembali 2x ini, maka kita dapatkan x kuadrat, bukan 2x kuadrat. Kalau kita hapus jadi x kuadrat. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa nilai v ini itu adalah 2y kurang y kuadrat tambah x kuadrat. Oke. Jadi pertama-tama kita tahu bahwa kalau kita mau menentukan ini benar-benar adalah suatu fungsi analitik, tentu kita harus tahu dulu bahwa ini memenuhi PCR atau tidak. Ya. Kalau misalnya tidak memenuhi PCR, tentu kita akan melakukan suatu teknik di mana kita mau menurunkan terhadap y dulu. Nah, terus kalau kita kita integralkan, maka kita dapatkan nilai v itu. Lanjutnya kita menyamakan dp terhadap du. Nah, dengan cara tersebut kita dapat juga melakukan suatu integrasi sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa nilai v itu adalah 2y kurang y kuadrat ditambah x kuadrat. Isi ya. Oke, gampang. Selanjutnya di sini ada soal. Ada harmonik sekawan atau sekonjugat ya daripada fungsi ini.
eh misalkan nih UXY Y pangkat 3 kurang 3x kuadrat dalam bentuk FZ. eh kita disuruh mencari harmonik sekawannya. Maka kita tulis dulu fungsinya di sini. Misalkan ada fungsi Z, itu katanya U tambah IV misalkan ya. Kalau kita dapatkan, misalkan ini kan merupakan suatu fungsi awal, maka kita dapatkan Y pangkat 3 kurangi 3x kuadrat Y ditambah IV, dimana nilai ini adalah nilai U dan ini nilai yang ini. Maka fungsi ini jika memenuhi PCR, maka ini harus memenuhi ini. Do Y pangkat 3 kurangi 3x kuadrat Y dibagi do X, maka do V do Y. Kalau kita turunkan terhadap Y, maka kita dapatkan minus 6xy ya. Itu untuk yang pertama. Nah, selanjutnya kita akan melakukan suatu integral agar dapat menentukan nilai V. Maka V itu kita dapatkan do V per do Y dikali dy. Kita dapatkan integral minus 6xy kali dy. Atau kalau kita integralkan jadi minus 3xy kuadrat ditambah c kalau kita integralkan terhadap y. Nah, ini kita simpan. Selanjutnya kita mau menyamakan do Y pangkat 3 kurang 3x kuadrat Y dibagi do Y akan sama dengan do V per do X. Kalau kita turunkan terhadap X, maka kita dapat do Y kuadrat kurang 3x kuadrat. Jadi dari persamaan ini kita dapat bisa menuliskan minus 3y kuadrat ditambah c aksen x itu adalah 3y kuadrat kurang 3x kuadrat. Jadi kita dapat memperoleh bahwa kalau kita integralkan, maka kita dapatkan 3x kuadrat. Kalau kita integralkan kembali, kita dapatkan x pangkat 3. Tahulah cara integral ya. Selanjutnya kita mendefinisikan bahwa nilai V itu adalah minus 3y kuadrat ditambah x pangkat 3. Jadi nilai Fz adalah y pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat y ditambah x pangkat 3 dikurangi 3y kuadrat y. Ya, itu dia fungsi harmonik ya. Next. Selanjutnya di sini soal disuruh menentukan daerah lingkaran konvergensi atau disebut dengan suatu disk of convergence daripada fungsi kompleks ini. Oke. Jadi fungsi fz ini kita melakukan suatu ekspansi, iya, dalam bentuk deret pangkat di mana di sekitar z-nya sama dengan 0. Maka kita mengingat dalam deret Maclaurin mengatakan bahwa kita definisikan bahwa ln 1 kurang z itu kita definisikan sebagai minus z kurang z kuadrat per 2 kurang z pangkat 3 per 3 dan seterusnya. Nah, kita tahu bahwa titik singularitas itu harus dicari saat fz tidak memiliki turunan. Jadi kita tahu bahwa nilai daripada suatu fz itu adalah ln 1 kurang z. Maka kalau kita turunkan, kita dapatkan minus 1 kurang z, yang berarti kita menyimpulkan bahwa titik singularitas ini adalah 1. Jadi daerah lingkaran konvergensi dalam lingkaran dengan pusat titik asal ini adalah berjari-jari 1 ya. Jadi kita menyimpulkan z itu adalah 1 dan dengan pusat titik asal itu berjari-jari sama dengan 1 dengan menghubungkan terhadap uraian Maclaurin tentunya di sini ya. Next. Ya, di sini mungkin soal terakhir. Nah, di sini ada sebuah fungsi u x y yaitu x kuadrat kurang y kuadrat yang dimana merupakan suatu bagian real daripada fungsi kompleks f. Kita disuruh mencari bagian imajiner. Nah, kita tahu di sini
Kita tahu bahwa nih misalkan u x, y ini bukan x kuadrat kurangi y kuadrat. Nah, kita meninjau terhadap suatu nilai apa namanya PCR. Maaf, agar kita mencari nilai fungsi analitik itu kita harus tahu dulu PCR. Ya, dimana kalau misalnya mencari PCR tentu kita harus mengintegralkan parsial. Jadi dou u per dou x, kalau kita turunkan u terhadap x ini maka kita dapatkan 2x. Yang dimana ini merupakan dou v per dou y. Sehingga kita dapat melakukan suatu integral v terhadap y. Maka kita dapatkan, kita substitusikan 2x ini ya. Maka kalau kita integralkan terhadap y, karena ini x, jadi nilainya dapat 2xy ditambah c. Ya, ini kita simpan. Ini kita simpan. Nah, selanjutnya ini artinya harus memenuhi persamaan minus dou u dibagi dou y. Kalau kita turunkan u terhadap y, nilai daripada fungsi tadi, kita dapatkan nilai 2y. Ya. Selanjutnya kalau misalkan 2y, kalau kita misalkan melakukan suatu teknik integral, maaf, ya integral, maka kita dapatkan si aksen x terhadap x itu akan adalah 0. Kalau kita mau melakukan suatu hal tersebut, maka kita definisikan bahwa nilai cx itu sama dengan c. Kalau kita menyamakan nilai daripada nilai tadi, kalau kita samakan, maka jadi cx itu, maaf, c saat x itu maka adalah c konstanta. Jadi kita tahu bahwa bagian imajiner dalam suatu fungsi kompleks itu adalah apa? Fungsi imajinernya 2xy ditambah c, dimana kita tahu ini merupakan suatu konstanta sembarang isi ya. Oke. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.